Episode 5. Naya segera meninggalkan tempat tersebut dan bergegas menemui Bayu yang Naya sangat tahu rutinitas Bayu pada jam seperti itu sedang menghabiskan waktu di balkon rumah untuk membaca buku. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Bayu yang serius sedang membaca buku yang sejak tadi bertengger di tangannya. Sesekali Bayu menyerumput minuman yang tersedia di hadapannya. Tiba-tiba Bayu dikagetkan dengan kedatangan Naya yang saat itu telah berada di hadapannya dengan tatapan yang menuntut sebuah jawaban. "Sayang, kapan kau pulang?" tanya Bayu lembut. "Aku harap, kau sangat paham sekarang apa yang aku butuhkan," ucap Naya yang selalu tanpa basa-basi jika menyangkut sebuah masalah. Bayu tersenyum dan menarik lembut tangan istrinya untuk duduk di pangkuannya. Naya menurut apa yang dilakukan Bayu. Bayu menggenggam tangan Naya, memeluknya dan mengecup pipi Naya mesra. "Sayang, I love you." Naya yang mendapat perlakuan itu, lupa dengan pertanyaannya untuk beberapa menit. Naya sangat menyukai love language dan physical touch yang Bayu berikan. "Bayu, stop. Cepat jawab, dari mana kau mendapatkan rekaman itu? Bukankah CCTV dalam ruanganku sedang rusak? Bagaimana caranya kau bisa melakukan itu?" tanya Naya dengan memberikan nada suara yang lembut, berbeda dengan nada suara sebelumnya. "Kau lupa sayang, suamimu ini kan seorang teknisi kantor kamu dulu, seperti itu kecil untukku." "Jelaskan, jawabanmu tidak membuatku puas sama sekali," timpal Naya. Akhirnya Bayu menjelaskan alat-alat elektronik, kabel, sambungan nirkabel yang terdapat pada CCTV tersebut yang membuat otak cerdas Naya tidak bisa menangkap penjelasan Bayu atau mungkin Naya yang tidak ahli dalam bidang tersebut. "Bagaimana? Kau sudah paham?" tanya Bayu dengan sedikit memerkan senyumnya. "Memberikanmu hadiah karena kamu menang dalam persidangan, dan juga memberimu jawaban yang bisa membuatmu puas sayang," balas Bayu dengan nada sensasional. Mendengar itu Naya merona tapi tak bisa Naya pungkiri untuk pertama kalinya Naya menaruh curiga pada Bayu, apakah benar dia telah mengenal Bayu secara keseluruhan atau ternyata dia tidak mengenal siapa sosok Bayu yang sebenarnya. Di sebuah restoran, rekan-rekan Naya mengadakan acara dinner party untuk Naya. Awalnya Naya menolak tapi karena paksaan mereka dan dorongan keluarga Naya, akhirnya Naya menyetujui undangan tersebut. Naya memaksa Bayu untuk ikut. Naya datang bersama Bayu dengan style yang sangat kasual dan sangat terlihat cocok. Heels hitam dengan gaun hitam melekat pas di tubuh Naya. Begitupun Bayu menggunakan setelan jas kasual seimbang dengan apa yang dikenakan Naya. Mereka terlihat begitu serasi. Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce salah satu koleksi Naya tengah terparkir di depan gedung Hotel Harmony Square. Dia layaknya seorang ratu yang disambut oleh raja dengan begitu istimewa. Bayu membukakan pintu dan menerima uluran tangan Naya. Diperlakukan seperti itu membuat Naya begitu mencintai Bayu. Kaki jenjang dengan suara heels, beradu dengan suara sepatu yang Bayu gunakan. Bayu terlihat memukau dengan stylenya malam itu layaknya aktor Hollywood. Mereka berdua menjadi pusat perhatian oleh para tamu undangan. Naya dan Bayu sudah mulai berbaur, acara pun dimulai. "Terima kasih untuk kehadiran tamu spesial kita malam ini, sahabat kita Naya, ku ucapkan selamat untuk masalahmu yang selesai," ucap Mario. "Acara ini aku adakan selain merayakan kemenangan Naya, aku juga ingin merayakan pembukaan perusahaan baruku sebanyak 33 cabang di negara ini." "Wah! Wow!" teriak dan sorakan Mario dapatkan. "Baiklah, silahkan dinikmati," kalimat penutup dengan mendentingkan sendok dan gelas wine yang ditentengnya. Bayu hanya terdiam, sesekali melakukan percakapan dengan Naya, tapi tiba-tiba teman-teman Naya mendekati mereka berdua. "Nay, selamat ya." Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan," ucap Naya. "Tapi Mario mengadakan dinner party ini juga karenamu," ledek salah satu teman mereka. "Dia saja yang berlebihan," balas Naya dengan menggandeng lengan suaminya. Apa yang kalian bicarakan? Jangan seperti itu, hai Bayu," ucap Mario yang tiba-tiba hadir dalam kerumunan itu. "Hai," balas Bayu datar.
May I dance with your wife please? Ops maaf, aku tidak tahu kau paham atau tidak, maksud aku, apakah aku boleh berdansa dengan istrimu? Tanya Mario. Bayu hanya terdiam dan menggenggam erat gelas yang ditentengnya. Mendengar itu teman-teman Naya cengengesan dan memberi tatapan mengintimidasi Bayu. Naya dengan segera mengambil alih situasi. Mario, aku sedang tidak ingin berdansa, walaupun aku mau, aku hanya ingin berdansa dengan suamiku. Mendengar itu Mario mengepalkan tangannya, dia tidak menyerah. Mario kembali memuji penampilan Naya saat itu dan mereka kembali bercerita masa-masa saat kuliah dulu, begitupun yang lainnya. Naya sadar bahwa mereka akan menyudutkan Bayu lagi. Naya sudah berbisik berulang kali ke Bayu untuk meninggalkan tempat tersebut, tapi Bayu tidak ingin teman-teman Naya memberi asumsi lain. Hampir 4 tahun pernikahan kalian, kenapa belum punya anak? Jangan-jangan, suami kamu mandul lagi, Nay. Ledeki teman Naya 23 mendengar itu, teman-teman Naya tertawa. Naya tidak tahan lagi, Naya meletakkan gelasnya dan tersenyum. Devil, daripada kau meragukan suamiku, lebih baik kau menikah dulu, rasakan sensei menikah, daripada mengurusi rumah tanggaku, aku dan Bayu ingin berbulan madu setiap harinya, ada masalah jika kami menunda memiliki anak. Jelas Naya. Selain Naya membalas ucapan mereka, kali ini Bayu meletakkan gelas yang ditentengnya kemudian memberikan tatapan yang juga mengintimidasi ke teman-teman Naya dengan sedikit memperlihatkan senyum devilnya tanpa Naya sadari. Semua yang mendengar terdiam. Mario mendengar itu pun sangat geram karena termakan cemburu. Sejak 10 tahun berlalu, Mario masih mengejar Naya tapi tak pernah mendapatkan hasil. Dia hanya akan mendapat perlakuan Naya yang dingin tanpa melihat pengorbanannya. Mario bekerja keras untuk menjadi salah seorang pengusaha sukses, salah satu pengusaha yang termasuk dalam 10 besar orang terkaya di negaranya, itu hanya untuk Naya. Mario berpikir, selera Naya sangat tinggi, mungkin karena dia memiliki kemampuan yang berbeda dari wanita lainnya. Naya mencari pria yang sederajat dengannya, tapi Mario salah. Mario merasa sangat rendah sangat mengetahui pernikahan Naya dengan seorang lelaki yang saat itu hanya karyawan biasa yang bekerja di perusahaannya sebagai seorang tenaga teknisi. Apa istimewanya dia dibanding aku? Dia tidak memiliki apapun. Naya, kau harus menjadi milikku, batin Mario. Bersambung.